Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Zawa. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan kemarin, yaitu tentang hukum dua Kirchhoff. Hukum dua Kirchhoff yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang yang satu loop. Hari ini kita akan bahas yang dua loop. Yang mana dikatakan dua loop, ini satu loop, ini yang dua loop. Langkahnya sama seperti yang satu loop, cuman Ibu kasih hari ini kasih contoh tentang yang dua loop, seperti apa cara penyelesaian jika ada soal. Seperti ini ya, menentukan kuat arus pada rangkaian tertutup dengan dua loop. Karena dia dua Kirchhoff, maka dia pada rangkaian tertutup, karena sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Pertanyaan untuk nomor 1 ini, berapa I1? Berapa I1 pada rangkaian ini, pada rangkaian dua loop? Rumus yang pertama, langkahnya tetap sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Gaya tegangan apa saja yang ada pada loop pertama? Yang mana loop pertama ini? Loop pertama titik A, B, E, F. Ini dikatakan loop pertama. Langkah pertama tetap kita ambil searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Gue ambil searah jarum jam dulu. Kalau kita ambil searah jarum jam, maka GGL yang ada adalah jumpa yang pendek duluan, berarti min 6. Cuma satu GGL-nya, min 6 tambah 2, hukum ohmnya atau hambatannya 2 I1. Kita anggap I1 karena dia loop pertama. 2 I1 tambah ini, kita misalkan sebagai yang tengah-tengah ada ohm, ada I yang ketiga di sini, berarti 2 I3 sama dengan 0. Ketika kita misalkan seperti ini cabang rangkaiannya, ini arus diberikan di soal, panahnya ke atas. Nanti seperti ini jalan arusnya. Ini dianggap I1 sampai ke tengah-tengah seperti ini ya. Panahnya ke bawah, gini. Jadi ke bawah sampai ke titik percabangan, dibagi kedua arusnya sebagai I1 ke kiri karena loop pertama, I2 adalah pada loop kedua. Maka seperti ini dikatakan hukum satu Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk apa? I3 sama dengan I1 tambah I2. Ini dulu biar tahu dari mana I3-nya. Ini sebagai 2 I3. 2 I1 tambah 2 I3 sama dengan 6. Min 6 dibawa ke kanan jadi plus 6. I1 tambah I2 sama dengan 3. Jadi kemana duanya? Sama-sama dibagi 2. Jadikan pertama dulu sebagai persamaan yang pertama. Nanti karena dia dua loop, nanti ada persamaan kedua untuk mendapatkan nilai I-nya berapa. Yang kedua kita perhatikan lagi yang loop kedua. Loop kedua E, B, C, D. E, B, C, D itu adalah loop kedua. Tetap menggunakan rumus dua Kirchhoff, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ibu misalkan ambilnya berlawanan jarum jam. Jumpa pertama yang pendek min, yang panjang plus. Min 8 tambah, karena dia loop kedua, I2 tidak ada hambatan, tambah I2 tambah 2 I3 bukan ada hambatan ya, hambatannya nilainya 1 I2 sama dengan 0 karena dia rangkaian tertutup. I2 tambah 2 I3. Sedangkan di sini tidak ada I2, maka I2 yang di sini kita uraikan dari hukum satu Kirchhoff. I2 tadi asalnya I masuk, I3 sama dengan I1 tambah I2. I2 sama dengan I3 dikurang I1 dibawa ke kanan. Maka I2 di sini kita ganti supaya nanti persamaan yang pertama bisa kita eliminasikan dengan persamaan kedua. Maka I2 kita jabarkan dari sini, kita ganti I3 kurang I1 tambah 2 I3 sama dengan 8. Dari mana 8? Min ini dibawa ke jadi 8. I3 kita kumpulkan dengan sesama I3, 1 tambah 2, 3 I3 kurang I1 sama dengan 8. Jadikan dia persamaan kedua. Seperti ini. Kita ulang sekali lagi, ini loop pertama, ini loop kedua. Langkah pertama cari persamaan untuk loop pertama dengan menentukan searah jarum jam kah atau berlawanan. Yang kedua, loop keduanya juga sama, menentukan searah jarum jam atau berlawanan untuk mendapatkan persamaan yang kedua. Karena kebetulan dari gambar ini arusnya naik ke atas, maka arus naik ke atas ke tengah-tengah ini
jadikan sebagai I3. I3 sebagai di sini menuju ke sebuah titik percabangan dibagi jadi I1 dan I2. Inilah adanya hukum satu Kirchhoff. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. I keluarnya I1 tambah I2. Dari sini kita jabarkan lagi untuk mendapatkan persamaan kedua. Nah, pertanyaan di soal pertama, berapa I1? Maka sudah ada persamaan 1, persamaan 2. Langsung kita lihat persamaan 1 ini, persamaan ini yang kedua. Untuk kita mendapatkan I1, maka sebelumnya kita harus memikirkan, harus kita melenyapkan salah satu I-nya. Otomatis I3 yang harus kita habiskan. Maka ini koefisiennya 1, yang kedua koefisiennya adalah 3. Maka yang di atas kita kalikan 3, yang di bawah tetap dikalikan 1. 3 kali 1, 3 I1 tambah 3 I3 sama dengan 3 kali 3, 9. Ini tetap. Maka supaya menghilangkan yang 3 I3, maka ini dijumlahkan. Ini 3 I1 tambah min I1, jadinya 2 I1 sama dengan, ini habis 17. I1 sama dengan 17 bagi 2, 8,5 ampere. Maka untuk rangkaian ini I1 nilainya adalah 8,5 ampere. Ya, seperti itu soal nomor 1 yang berhubungan dengan dua loop. Contoh yang kedua masih dua loop, cuma pertanyaan di sini, berapa arus melalui R2? Di mana R2? Ini R2. Ini R1, ini R2. 4 ohm, 6 volt, 6 ohm dan 9 volt. I melalui R2. Bagaimana cara langkahnya? Tetap yang pertama menggunakan rumus GGL, hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan VAB. Kenapa nggak sama dengan 0? Karena di rangkaian atau loop yang kedua di sini ada unsur ada unsur tegangan dari titik A ke B. Dari sini A ke B, ke sini dia tegangan mengarahkan ke titik A sampai ke titik B, VAB. Di titik VAB A ke B ini ada tegangannya 9 volt. Kenapa min 9? Karena A ke B jumpa pertama min, habis itu plus min 9 volt sampai ke B. GGL dari sini bisa kita ambil berlawanan jarum jam. Ibu ambil berlawanan jarum jam, maka jumpa pertama min 6 tambah 4 tambah 6. I-nya belum ada, I yang ditanyakan, sama dengan min 9 tambah 6, min jadi plus 10. I sama dengan min 3, I sama dengan min 3 per 10, dapatnya min 0,3 ampere. Kenapa min? Karena arah yang kita ambil tadi adalah berlawanan jarum jam. Jumpa GGL pertama min, maka jawabannya min 0,3 ampere. Karena R2 nya disusun seri. Dari mana seri? Coba lihat, hambatannya 1 kan, dihubungkan dengan sebuah tegangan. Maka I2 pada R2 ini dianggap sama dengan I, karena pada konsep seri arus yang masuk pada tiap rangkaian atau hambatan adalah sama. I2 sama dengan I sama dengan 0,3 ampere. Karena bentuk I2 pada rangkaian ini adalah bentuknya seri. Maka I dapatkan 0,3 ampere sama dengan I2 min 0,3 ampere juga. Seperti itu. Oke ya, kita lihat versi satu lagi supaya paham tentang hukum 2 Kirchhoff untuk yang dua loop. Ini tipe soal nomor 3. Dua loop ada 40 ohm, 60 ohm, 10 volt, 16 volt. Pertanyaannya I melalui R20, maka R20 ini berapa arusnya? Berarti langkah pertama adalah kita harus cari tegangan di AB. Tegangan di AB, caranya apa? VAB sama dengan I masing-masing lintasan dikalikan RP. RP itu rangkaian paralel. I masing-masing lintasan dikalikan rangkaian paralel.
I itu dasarnya dari hukum Ohm. I sama dengan V per R. Kita lihat masing-masingnya. V pertama 10 volt tambah di V kedua di 60. Di sini tidak ada tegangan, maka 0 per 60 tambah 16 per 20. Di sini kan di tengah-tengahnya tidak ada yang seperti ini, ada tegangan, maka di sini 0. Kenapa min di sini? Karena ibu misalkan di sini adalah searah jarum jam. Searah jarum jam jumpa pertama min, berarti min 10 karena jumpa pertama adalah yang pendek. Searah jarum jam. Dikalikan RP, rangkaian paralel. Rangkaian paralel rumusnya adalah 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Seperti ini. R1 kita anggap ini, R2 ini, R3 ini. Maka seperti ini langkahnya. Samakan penyebut dulu. 120 dibagi 40 dibagi 60 dibagi 20. Ini hasilnya. 120 bagi 40 adalah 3 kali min 10 min 30. Ini jelas 0. 120 bagi 20 6 kali 16 adalah 96 per 120. Untuk yang sebelah sini juga sama, samakan penyebut dulu. Selanjutnya min 30 tambah 96 66 per 120. 3 tambah 2 tambah 6 11 per 120. Karena dia diminta dalam RP, ini kan masih 1 per RP, maka dibalik 120 per 11. 66 per 120 dicoret-coret dapatnya 66 per 11 sama dengan 6 volt. Maka tegangan di VAB ini sebesar 6 volt. Karena pertanyaannya I melalui R20 berapa arus di hambatan 20, maka langkah berikutnya seperti ini. VAB sama dengan sigma GGL tambah sigma I kali R. VAB tadi didapatkan sebesar 6 volt. 6 sama dengan sigma GGL. Sigma GGL kita lihat bukan yang di sini tapi sebelah sini karena pertanyaannya di R20. Sigma GGL. GGL yang ada di sini adalah 16. Karena kita ambil tadi searah jarum jam, berarti jumpa pertama plus 16 tambah 20I. I-nya pertanyaannya 20I. 20I bawa ke sini sama dengan 6 kurang 16. 6 kurang 16. 20I sama dengan min 10. I sama dengan min 10 per 20. Jawabannya adalah min 1/2. Kenapa min? Karena arah yang kita ambil tadi adalah searah jarum jam. Tidak ada masalah seperti itu. Maka kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama mencari dulu tegangan di titik AB adalah I masing-masing kali rangkaian paralel. I masing-masing berawal dari hukum Ohm. Selesai sampai sini, lanjut ke ini kan memakai hukum 2 Kirchhoff. Rangkaian tertutup, jumlah GGL pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Seperti ini jawaban I-nya. Untuk nomor 4 juga sama. Hampir sama seperti nomor 3, bisa dipelajari lagi. Ini 3 volt, ini 4 ohm, ini 9 volt, 2 ohm, 2 ohm. Pertanyaan sekarang bukan di tadi kan di 20 ohm. Pertanyaan sekarang adalah di R3. Di R3 di 4 ohm. Caranya sama seperti tadi, sigma I masing-masing kali RP. Dapat nanti VAB-nya dimasukkan ke rumus hukum 2 Kirchhoff. VAB dapat min 4,8 sigma GGL. Kenapa sigma GGL sama dengan 0 di sini? Karena sigma GGL di R3 di sini tidak ada yang namanya tegangan, yang ada cuman hambatan. Maka sigma GGL tidak ada di R3. Yang ada cuman R3-nya saja. Maka sigma GGL sama dengan 0 tambah 4I. 4I bawa ke sini. 0 dikurang min 0 dikurang min 4,8. Jawabannya adalah I sama dengan 1,2 ampere. Seperti ini ya. Jadi sekali lagi dijelaskan, maka di hukum 2 Kirchhoff baik 1 loop maupun 2 loop langkahnya hampir sama dengan yang 1 loop. Cuman nanti tergantung soalnya, apakah pertanyaannya I1 kah, I2 kah, atau I3, tergantung pertanyaan yang dibutuhkan. Yang jelas untuk menentukan hukum 2 Kirchhoff, langkah pertama harus menentukan dulu searah jarum jamkah dia putarannya atau berlawanan jarum jam. Kemudian harus menentukan plus minusnya di kutub GGL-nya. Yang pendek min, yang panjang adalah plus.
Selanjutnya baru kita masukkan ke masing-masing hukum Kirchhoff, yaitu jumlah GGL pada rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.